Nah, ini pertanyaan saya juga nggak dijawab. Edis, coba perhatikan. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, pertanyaan saya, kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau di dalam bahasa Yunani yang nggak ada, berarti ini ditambahkan oleh LAI yang tidak menerima fakta kalau si Paulus ini adalah Korin. Kalau si Paulus ini adalah bapak dari segala dusta. Coba perhatikan nih. Dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. LAI ya tidak mudah menerima kalau si Paulus memang mengatakan seperti itu. Makanya ditambahkan kamu katakan. Ini juga blunder bagi LAI. Kenapa? Karena di dalam Wahyu 22, tadi sudah saya sampaikan ya. Wahyu 22 ayat ke-18, jangan kabur. Terguncang, jangan kabur. Ya, padahal di sini dikatakan ini, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi blunder. 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini adalah sebuah blunder buat kekristenan. Kalau itu bukan perkataan si Paulus berarti ditambahkan. Kalau itu adalah perkataan si Paulus, berarti si Paulus adalah bapak dari segala tipu daya, bapak dari segala dusta. Makanya Rasul Paulus ini diduga adalah anak haram. Kenapa diduga anak haram? Karena tidak jelas bapak dan ibunya. Ya, Yesus mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus ini, mohon maaf, pohonnya buruk. Stefanus meninggal dunia, dirajam karena dipitnah oleh si Rasul Paulus. Murid-murid Yesus banyak yang diisdetkan, banyak yang dianiaya oleh Rasul palsu dari Tarsus. Sekarang jawab pertanyaan saya, jangan kau ngadi-ngadi. 2 Korintus 12, kamu katakan ini, apa bahasa Yunaninya? Kalau itu tidak ada bahasa Yunaninya berarti ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Dan kenapa ditambahkan? Apa yang melatar belakangi ditambahkan? Berikutnya, bapak dan ibu si Paulus itu nggak jelas. Jeder, terbungkam dia saudara. Ini sampai aduh, bubuk. Jangan main report ya teman-teman ya. Yang belum follow saya silahkan di follow akun saya. Tap-tap layar. Oke. Gak ada suaramu, Dis. Gak ada suaramu. Baik. Dia tadi tidak menjawab teman-teman. Bagaimana umur Hamzah dengan Muhammad. Bagaimana pernikahan Hala dengan Abdul Muthalib. Dengan Abdullah dengan Aminah. Tidak sama sekali disentuhnya saudara-saudara. Karena dia tahu saudara-saudara. Bahwasanya umur Muhammad itu tidak diketahui sebenarnya bapaknya siapa. Nggak dijawab, nggak disentuh sama dia sama sekali. Jadi begini Nandar. Pertama-tama hal-hal yang berasal dari argumen-argumen yang sudah putus asa. Ya kan? Argumen-argumen yang sudah berasal dari kebencian yang luar biasa terhadap Paulus ya. Jadi kamu mengatakan sesuatu. Ini waktu saya, jangan panik begitu. Jangan panik. Baik. Nah, kemudian gini Nandar. Tapi ada satu statement kamu yang mau saya bahas di sini. Dari buahnya lah kamu akan mengetahui. Gampang aja teman-teman. Kita itu menentukan seseorang itu jahat, benar atau enggak dari buahnya. Pohon itu diketahui dari buahnya. Nah sekarang Nandar, saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus punya kelakuan seperti Muhammad? Saya tanya sama kamu. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Mukanya Nandar langsung pura-pura lihat HP. Pernah enggak Paulus nikahin anak di bawah umur? Muhammad pelakunya. Pelaku dia, pelaku. Pernah enggak Paulus membawa-bawa golok, ya kan? Pergi ngerampok orang.
ya kan, pergi ngerampas orang. 1/5 harta jarahan buat Muhammad. Pernah nggak? Buat Paulus. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak Paulus membawa laskar pasukan untuk menjarah satu kaum, lalu jarahannya itu 1/5 untuk Paulus? Pernah nggak? Muhammad, waduh saudara-saudara, 1/5 jarahannya untuk Muhammad. Nah, udah, dengar Nandar nih. Lihat ya. Biar kamu tahu nih ya. Harta rampasan perang Muhammad itu berapa persen jatahnya? Nih. 1.000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Berapa jatah Nabi? Apakah Muhammad kena sihir, saudara-saudara? Mau nangis Nandar nanti nih ya, nih. Apakah Muhammad kena sihir? Kita lihat. Kalau kita ada dasarnya semua nih. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW. Aduh, kena sihir. Jadi Nandar, kalau Paulus dibandingkan sama Muhammad, Nandar, langit dan bumi jauh. Coba, pernahkah Paulus mengajari orang supaya mukulin istrinya? Gak ada. Tapi Muhammad, dia mengajari dan pelaku. Penistaan. Tanya sama kamu Nandar, pernah nggak Muhammad mukul Aisyah? Waduh, dia pelakunya Nandar. Biar nanti saya tunjukkan bagaimana kepal Muhammad mendarat di dada Aisyah dan Aisyah kesakitan. Karena sesuai dengan Al-Quran. Istri-istri yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka Nandar, bener nggak pukullah mereka? Waduh, Nandar terdiam. Sialan, gue masuk channel ini gue jadi bubur babak belut. Sudahlah Nandar, sudahlah ya. Jadi kalau udah ampun, kamu kasih bendera merah ya. Saya kalau ngomong semua ada dasarnya. Ustadznya juga mengkonfirmasi. Kalau kamu ngomong berasumsi liar akibat kebencian yang nyata. Baik. Begitu bencinya kepada Paulus, kamu bilang bapak ibunya bakal diduga anak zina. Dari mana Nandar? Karena tidak disebutkan bapak ibunya, maka dia anak ini nggak boleh. Baik, waktu habis, Edis, waktu habis. Siapa bapaknya Ibrahim nanti? Waktu habis. Siapa ibunya Nuh? Waktu habis. Ya ampun. Waktu habis, Dis. Nandar nangis, Ya. teman-teman. Nandar nangis, Nandar. Udah, jangan framing udah. Gua nangis dari Hong Kong. Oke, diam dulu. Di mute ya. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, itu jawabannya ada di dalam Bible itu sendiri. Ternyata, mohon maaf, yang merampok itu adalah Rasul palsu dari Tarsus. Dia itu perampok jemaat-jemaat. Nih, saya tunjukkan ayat datanya. Ya, coba perhatikan ini. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa kata si Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok, jeder. Di mana Paulus merampok? Ini ayat Alkitabmu sendiri. Coba buka 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, jeder. Ternyata si Paulus itu merampok, jeder. Makanya lu salah lawan. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Jangan ber-DM ke saya, Bang Nandar tadi kenapa tiba-tiba end live? Kalau saya tiba-tiba terputus, jangan katakan saya kabur. Pasti mereka kelabakan menghadapi kehebatan evangelis, saudara. Ya, di mana si Paulus tidak ini nih. Gereja saja mengakui kebiadaban Paulus. Nih, kemartiran Stefanus dan penganiayaan Paulus terhadap gereja, jeder. Yang pertama kali baca dan Saul setuju dengan hukuman mati itu artinya Saul setuju dengan hukuman rajam terhadap Stefanus.
Si Paulus ini adalah orang yang memfitnah Stefanus sehingga murid atau pengikut Yesus yang bernama Stefanus harus dirajam. Dan si Paulus ikut serta di dalam melempari batu si Stefanus. Padahal Stefanus adalah pengikut Yesus yang setia, diakui oleh pihak gereja manapun. Jeder. Oke, sekarang saya akan tunjukkan dulu Alkitabnya kepada kamu ya. Teman-teman, perhatikan saya. Di dalam Matius 7 ayat ke-18-19, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Si Paulus ini pohonnya buruk. Saya tunjukkan kepada kalian ya. Si Paulus ini penjahat. Coba perhatikan. Ya, dia ini mantan penjahat, sedangkan nabi itu tidak ada yang mantan penjahat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jeder, kena lagi. Nah, kena lagi dia. Si Paulus itu mantan perampok, merampok jemaat. Si Paulus itu mantan tukang fitnah. Stefanus meninggal dunia martir karena apa? Karena difitnah oleh si Paulus. Jeder. Terus si Paulus ini tidak jelas bapak ibunya, diduga anak haram. Jeder. Nah, siapa nama bapak dan ibu Paulus? Gak dijawab. Kamu bertanya kepada formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan maka wajib membuktikannya. Coba halaman berapa di dalam sirah Nabawi terkait apa yang kamu sampaikan? Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikannya. Jeder. Pertanyaan saya dari tadi kok tidak pernah dijawab. Mingkem saja dia, saudara. Oke, saya tanya sama kamu, tolong dijawab ya. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Begitu malukah LAI dengan tingkah pola si Paulus sebagai hasil buah pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Ini nih, 2 Korintus 12. Kenapa ini ditambahkan, saya tanya? Kamu katakan ini ditambahkan oleh siapa? Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak pernah ada. Kalau ada, tunjukkan. Kamu katakan dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak dijawab, saudara. Jeder. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Saya tanya. Kalau itu bukan penambahan, lalu original teksnya itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan mingkem saja, saudara. Berat, saudara. Sulit. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jawab. Bubuk dia, saudara. Aduh, lihat ya. Nandar alasan lagi, saudara. Tar dulu deh. Teman-teman, perhatikan. Lihat dulu, peringatan pelanggaran. Oke, lanjut. Sudahlah, Nandar, kamu kabur kau. Terus. Sudah jawab pertanyaan saya. Jadi Nandar tadi mengatakan, bagaimana di situ Stefanus, Paulus menyetujui. Memang betul Paulus sebelum jadi pengikut Yesus. Sebelum jadi pengikut Yesus. Saya lagi ngomong. Jangan panik. Sebelum Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, Paulus adalah orang yang menentang Yesus itu sendiri. Betul. Bahkan dia setuju terhadap hukuman mati yang dijatuhkan kepada Stefanus. Betul. Nah, sekarang yang jadi masalah, Nandar, ketika Paulus bertobat menjadi pengikut Yesus, dia menjadi baik. Nah, ini Muhammad setelah jadi nabi. Waduh. Setelah Muhammad jadi nabi, saudara-saudara. Perhatikan. Bedanya waktu Muhammad belum jadi nabi dan sesudah jadi nabi. Perhatikan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, berapa istrinya, Nandar? 1. Ada 1 istrinya. Tapi setelah dia jadi nabi, waduh. Istrinya banyak, saudara-saudara. Bahkan Aisyah istrinya Muhammad pernah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Bayangkan, Nandar. Lihat sini. Gak ada data, tunjukkan datanya. Tidak ada datanya. Oke, kita tampilkan datanya. Oke. Baik. Ini datanya, teman-teman. Iya kan, sampai Aisyah ngomong nih.
Nih, di dalam Sahih Bukhari 4414. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Saya nggak ngomong berdasarkan kebencian. Kamu lihat sendiri, cek sendiri. Sahih Bukhari 4414. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab. Ya. Sehubungan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-50 dan 51. Di mana di situ Muhammad dikatakan boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya, Nandar. Ya kan? Bahkan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Waduh, buset dah, saudara-saudara. Wow. Cie. Oh, kamu nekat yang nyata mengatakan tidak ada datanya, saudara-saudara. Nih, ada data. Perhatikan. Nggak ada data gimana? Nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Perhatikan. Nih ya, saudara-saudara, ibu dan saudara ini. Dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau Mana tunjukkan. Nggak ada. Tunjukkan datanya, saudara. Nanti saya tunjukkan datanya. Nanti giliran kamu nih. Dan Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada waktu habis, tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Udah. Oke. Lu yang bisa jawab, kok gua yang nangis. Oke, udah. Ini waktu saya. Udah diam waktu saya. Teman-teman, Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat ke-18, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus setelah bertobat justru semakin menjadi-jadi. Kalau masalah poligami di dalam Islam, jangankan Nabi Muhammad, Yesus aja poligami. Ini dari gereja Kudus akhir zaman ya teman-teman ya. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan saya, perhatikan. Nanti itu waktu kamu berbicara baru tunjukkan data. Coba perhatikan. Rasul gereja orang-orang kudus zaman akhir awal, Orson Hyde, mengajarkan bahwa Yesus menerapkan poligami. Jeder. Istrinya Yesus, Marta, Maria dari Betania, dan mengasuh anak-anak mereka. Istrinya ada 3, bro. Edis ada berapa? Istri Yesus, Maria Magdalena. Ini bohai ini. Marta cemok, Maria dari Betania putih bersih, dan mengasuh anak-anak mereka. Ia juga mengajarkan bahwa perkawinan di Kana adalah perkawinan Yesus sendiri. Jeder. Kena tampol lagi. Nah, kamu makanya kalau orang lagi ngomong itu dengarkan. Katanya pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Tetapi si Rasul Paulus ternyata merampok jemaat-jemaatnya. Ini 2 Korintus 11 ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Katanya setelah bertobat jadi baik, ternyata merampok jemaat. Jeder, kena lagi. Ya, jadi dia maju mundur kena gitu kan. Katanya si Rasul Paulus kalau sudah bertobat semakin baik. Bukan semakin baik, dia tetap merampok. Itu aja gak bisa dijawab. Berat saudara-saudara, sulit. Oke, saya tunjukkan nih. Katanya sudah bertobat semakin baik. Ini semakin baik apa? Dia menipu daya kok menjadi baik begitu loh. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Katanya semakin baik, licik dia, penipu dia. Ini ayatnya. Saking malunya LAI mendengar pernyataan Paulus, ditambahkan kamu katakan. Kalau ini bukan penambahan, ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Saya bacakan bahasa Yunaninya. Esto de hego aukate baresa yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Jangankan kamu Edis, Esra Soru, Perbum Peritatis, gak berani hadapi saya. Saya tantang Esra Soru, debat 1 lawan 1 di dunia nyata. Gak berani. Dari pihak Kristen yang selepel dengan saya hanya Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf, kalau Bambang Nursena itu pemandu wisata, nggak bisa bahasa Ibrani. Ibraninya masih kurang bagus lah. Kalau Ibu Rita Wahyu baru. Jadi
saya tanya sama kamu, kenapa nggak dijawab? Berat, saudara-saudara. Saking beratnya sampai Edis ngeripot akun saya, mengerahkan anak buahnya, saudara. Pertanyaan, ini waktu saya, waktu saya ini, jangan panik dong. Waktu saya, saudara, panik dia. Katanya Rasul Paulus setelah dia bertobat menjadi semakin baik. Pertanyaan saya sama kamu nih, ya, ketika dia menipu daya ini setelah bertobat atau sebelum bertobat? Hah? Coba. Mana di situ menipu daya? Ini waktu saya, diam dulu, nanti jelaskan. Ketika aku minta jelaskan, kamu nggak jelaskan. Ini setelah bertobat atau belum? Terus kemudian kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian satu. Yang ini, coba, ini setelah bertobat atau belum? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ternyata Paulus perampok, saudara. Jeder. Berat, saudara-saudara. Sampai tutup kamera dia, saudara-saudara. Nangis di pojokan, Edis. Gak bisa lawan saya, Edis. Bubuk. Sampai menangis dia, saudara-saudara. Mana rupamu? Mana gambarmu? Saya lagi mencari ayat. Saya lagi mencari ayat. Sabar. Senjata makan Tuhan. Sabar, Bubuk. saudara. Sabar. Bubuk. Berat, saudara-saudara. Jawab pertanyaan saya. Sudah berapa kali putaran gak dijawab? Jeder. Teman-teman, tolong follow akun saya. Ini satu-satunya akun yang masih bisa live. Yang lainnya belum bisa semua. Tolong di follow ya. Berat, saudara-saudara. Mana mukamu? Ada, sabar. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu, Nanda. Berat, saudara-saudara. Sesuatu kepadamu, Nanda. Yesus poligami, saudara. Berat, saudara. Istrinya 3 Yesus. Maria, Betania, Maria Magdalena, Marta. Baik, Nandar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan permalukan Nandar ya. Dia mengaku tidak ada yang mengerti seperti Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli berbahasa Ibrani. Nandar, ini coba kamu baca ini. Ayo. Macet. Baca ini. Saya tes kamu. Kamu kan ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani. Yuk, baca. Baca nanti lah, baca menanti. Teman-teman rekam ya. Ini waktu teman-teman saya. Sebentar. Ini teman-teman rekam nih. Teman-teman, Nandar kan tiap hari ngomong, tidak ada yang melebihi saya, Endang Sunatan Nandar. Ahli bahasa Yunani, ahli bahasa Ibrani nih. Sekarang di hadapan mata kalian, rekam. Saya ulangi lagi. Saya kasih waktu kalian menghidupkan screen recorder kalian. Saya kasih waktu. Tolong upload. Nanti video Nandar ngaku-ngaku ahli bahasa Yunani. Terus gabungin nama ini. Lihat. Kita mulai. Action. Ayo bacakan. Gak mau saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Lihat nih. Dia itu teman-teman cuma hafal 1 ayat. Dengar. Dia cuma hafal 1 ayat. Terus ngerti 1 ayat itu artinya dia hafal-hafalin sama dia. Terus dia ngaku bisa bahasa Yunani. Ayo baca ini. Baca. Kamu bisa baca apa enggak? Baca. Enggak bisa baca. Baik. Enggak bisa baca. Baik ya. Baik. Nanti baik. Kamu kan suruh baca. Ya baca. Kamu kan suruh baca. Yuk, baca. Iya kan? Iya mau saya baca. Iya, dia mau dengarkan saya. Tuh kan? Mau saya baca kok. Mau saya baca, dengarkan saya. Iya, sebentar dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Aduh. Enggak dulu. Kamu bisa baca atau tidak? Nandar baik, saya jawab. Kamu bisa baca atau tidak? Ya, sebentar. Ya, nanti saya bacakan. Saya bacakan. Ini waktu saya. Saya bacakan. Kamu mau dibacakan atau tidak? Kamu mengklaim kamu bisa bahasa Yunani dan pakar bahasa Yunani. Ayo, baca dan artikan. Yuk, baca. Ya, baik. Ya, saya bacakan. Kamu bisa baca atau tidak? Diulang lagi. Kamu bisa baca atau tidak? Nyata ya, teman-teman. Kamu bisa baca atau tidak? Hanya bisa baca Kamu bisa baca atau tidak? Ayat yang tadi dihafal-hafal. Ayo baca. Teman-teman, nanti setelah saya bacakan, tolong kamu jawab pertanyaan saya, oke? Baca. Kita perjanjian dulu.
Itu oke, diperbesar dulu, diperbesar. Saya nggak Ya, kelihatan. alasan. Jadi diperbesar dulu, diperbesar dulu. Oke, saya perbesar, Loh. saya perbesar. Nah, diperbesar. Nah, Ayo, baca. baik. Itu ayat ke-7 kan? Ayat Nah. ke-7. Baik. Hogar apotanon. Dedi kayo. Lu terus. Bentar. Apa? Loh. Hogar apa? Iya, coba Oke. diperbesar lagi. Oke. Diperbesar lagi. Sebentar, satu-satu. Apa Iya. bacanya nih? Hogar. Apa artinya? Apa arti hogar? Artinya kamu kan suruh baca. Ini bukan adu baca. Saya sudah bacakan kok. Saya ahli bahasa Yunani. Kamu sudah bacakan jeder. Ahli Saya sudah bahasa bacakan. Yunani. Kamu. Arti apa? Saya. Arti hogar apa? Loh, sekarang Arti saya tanya hogar dulu. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Arti hogar apa? Arti hogar apa? Oke. Apa arti hogar? Baik. Saya kan sudah baca. Apa arti hogar? Saya